Selamat pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh lagi, keadilan ternyata masih berlangsung, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hati rakyat Indonesia miris melihat dan mendengar putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis terdakwa yang dituduh menganiaya pacarnya sampai meninggal, bahkan dituduh melindas pacarnya dengan mobil. Temuan-temuan fakta persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan. Antara lain visum resmi yang menyatakan luka lecet pada dada, perut, lengan atas, kepala, telinga, dada, perut, hampir di semua tubuh ada luka lecet akibat benda tumpul. Bahkan di tubuh korban ada bekas lindasan mobil, tidak dipertimbangkan oleh hakim. Pertanyaan berikutnya, nanti kita akan tanya apakah benar pada waktu rekonstruksi pun si terdakwa mengakui menganiaya korban, menganiaya, melindas si korban, bahkan katanya benar nggak mengakui di BAP bahwa dia melindas si korban. Inilah sebabnya kenapa ribuan orang datang, para pengais keadilan ke Hotman 911, tapi ternyata masih tetap berlangsung ketidakadilan. Bapak Dimas, pengacara dari keluarga korban, apa yang membuat Anda tidak setuju terhadap putusan pengadilan ini? Apa yang tidak dipertimbangkan oleh hakim? Ya, terima kasih Bang Hotman. Yang membuat kami merasa keberatan setelah membaca salinan putusan lengkap, disesuaikan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan yang sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Di sana kami melihat adanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang tidak mendasar pada analisis yuridis berdasarkan alat bukti yang sah. Alat bukti apa itu? Alat bukti yang sah yang sudah ditentukan dalam kitab Undang-Undang Acara Pidana adalah satu surat, yakni visum et repertum, yang kedua adalah keterangan saksi, dan yang ketiga adalah keterangan daripada terdakwa. Oke, luka semuanya, ya. Ini bekas-bekas luka, ya. Terus lanjut. Ah, ini dia visumnya nih. Visum ada pelebaran pembuluh darah dan sebagainya. Terus lanjut terus, yang paling serius. Lanjut. Ah, ini dia nih. Luka lecet pada dada, perut, lengan ke atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan ke atas kiri, tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Berbagai luka di tubuh korban akibat kekerasan tumpul. Tolong ditayang dulu yang bekas lindasan mobil. Fotonya coba. Bekas lindasan mobil. Ini agak kabur nih. Ah, ini dia nih. Anda bisa melihat itu bekas lindasan mobil di lengannya korban. Lindasan mobil, bekas lindasan mobil. Ini benar kejadian ini semua? Iya, betul. Betul. Jadi begini, Bang Hotman. Lindasan mobil itu dan segala luka yang ada di dalam VIR, visum et repertum, yang dikemukakan oleh ahli forensik itu persesuaiannya telah sama dengan hasil rekonstruksi dan rekonstruksi. Terdakwa mengakui semua. Terdakwa mengakui di dalam rekonstruksi dan menjelaskan secara terang benderang apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saat rekonstruksi. Di BAP penyidikan diakui. Juga diakui. Di rekonstruksi diakui. Diakui. Tapi kemudian di pengadilan? Pada saat di pengadilan terdakwa merubah keterangannya yang dimana perubahannya itu tidak merubah secara substansi. Dia hanya menyamar-nyamarkan sedikit fakta-faktanya. Begitu? Ya. Menurut rekonstruksi dan di BAP, dia katanya dipukulin di dalam lift, begitu? Iya. Pakai dipukul, terus dipukul pakai botol alkohol, benar? Gimana? Coba. Ya, di dalam rekonstruksi dan BAP, tersangka ini mengakui melakukan pemukulan, penendangan, dan bahkan menggunakan alat yaitu botol minuman tequila. Itu terdakwa yang mengakui? Iya. Oke, terus? Namun di dalam persidangan, terdakwa tidak mengakui, tapi dia mengakui adanya aktivitas kontak fisik berupa dorongan. Oke, kemudian si cewek ini menyandar duduk di depan mobil sebelah kiri. Betul. Oleh apa kejadian? Selanjutnya gimana? Ya,
sesuai dengan rekonstruksi dan sesuai dengan BAP yang telah diakui oleh korban, korban mengetahui bahwasannya tersangka mengetahui bahwasannya korban bersandar di sebelah kiri pintu mobilnya. Sebelah kiri pintu mobil. Sebelum korban itu masuk ke mobil, dia sudah mengajak korban untuk pulang. Ya. Pada saat itu korban tidak mau. Kemudian dia membuka kaca mobilnya dan berkata, "Kamu pulang sama aku atau sama Alan?" Pada saat dia tidak direspon oleh korban, dia kemudian tidak mengingatkan lagi korban untuk pergi dari pintu samping mobil, namun dia langsung menggas mobilnya. Menggas mobilnya? Ya, disitulah terjadi yang namanya rotasi putaran ban. Ya. Jadi korban yang tadinya berada di depan, karena terkena rotasi putaran ban, dia terlindas di ban belakang. Dan ada bekas ban, ada Itulah semua. bekas bannya. Begitu. Begitu. Apa benar sesudah petugas satpam melihat, ditanya kepada si terdakwa, kenal nggak wanita ini? Benar nggak si terdakwa mengatakan tidak kenal? Baik, sebelum masuk di proses itu, Bang Hotman, ya, petugas security mendatangi mobil itu untuk menghentikan karena mobil itu berniat untuk terus melanjutkan perjalanan. Mau kabur gitu? Mau kabur. Dan di dalam yang mengendarai adalah tersangka. Ya. Kemudian tersangka turun dan melakukan perekaman. Malah dia rekam. Terus? Kondisi korban pada saat itu diketahui dalam keadaan tidak sadar dan kemungkinan sekarat. Oke. Dan dia mengakui bahwasannya saya nggak tahu. Ini Nggak kenal? Dia nggak kenal. Ngaku nggak kenal? Ya, kemudian setelah ditekan terus menerus oleh pihak security, dia mengakui itu adalah temannya teman saya. Oke. Baru kemudian setelah didesak oleh security untuk segera membawa korban ini ke rumah sakit, barulah korban memasukkan di bagian belakang bagasi mobil Toyota Innova. Dan dibawa? Dibawa kemana? Dibawa ke apartemen. Bukan ke rumah sakit langsung? Bukan. Oke, terus? Setelah tiba di apartemen, si korban ini diturunkan oleh tersangka menggunakan kursi roda dan diletakkan di lobi apartemen. Diletakkan di lobi begitu saja? Iya. Oke, terus? Nah, pada saat dia akan ditanyai oleh security, dia masuk lagi ke mobil menuju ke atas menuju kamar korban. Di sana dia mengambil tas dan barang-barang pribadi milik tersangka. Oke, terus? Yang kemudian dihampiri oleh security, oleh security apartemen, dia diminta ke bawah untuk menemui pengelola apartemen karena pengelola apartemen khawatir dengan kondisi korban yang ditinggalkan. Korban masih ditinggalkan di lobi dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Sudah tidak sadarkan dalam diri. Kereta roda. Ya. Dia malah naik ke apartemennya. Betul. Ya, terus? Pada saat korban dilihat di bawah, ternyata korban tidak bernafas, barulah dia melakukan upaya menolong, yakni memberikan nafas buatan dan lain sebagainya. Yang kemudian atas inisiatif. Jadi ini bukan atas inisiatif dari tersangka, tapi atas inisiatif pengelola apartemen dan security. Tersangka diminta untuk membawa korban ke rumah sakit. Barulah pengelola apartemen, security, dan tersangka berada di dalam satu mobil menuju National Hospital. Dan di sana dinyatakan korban telah meninggal dunia 30 menit atau 40 menit sebelum Dan sampai. dalam putusannya, benar nggak hakim menyatakan bahwa karena si terdakwa itu menyetir ke kanan, maka tidak mungkin melindas ini si korban, begitu? Iya, betul. Dan itu menurut saya hakim tidak melihat fakta kejadian dan tidak melihat fakta rekonstruksi tentang rotasi ban. Karena kita ketahui posisi mobil adalah terparkir lurus, tersangka berdiri bersandar begini, yang menginjak adalah rotasi belakang. Semua ada luka-luka di tubuhnya itu, ya, yang semula mereka berkaraoke, kemudian ada luka-luka, itu merupakan bukti bahwa nggak mungkin orang lain. Iya. Kejaksaan kalah nih, kalah telak. Ya, apa upaya hukumnya? Kasasi nggak? Ya, jadi saya kira bukan soal kalah. Ya. Kita tidak mau kalah. Karena yang mau kita tegakkan kebenaran, Ya. Bung Hotman. Jadi kita sudah jelas bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum korban tadi sesungguhnya itulah yang sudah termuat dalam surat tuntutan. Ya. Ya, mulai dari keterangan saksi, ada ahli, surat, kemudian petunjuk, dan termasuk keterangan terdakwa yang sebenarnya tidak membantah semua fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan. Ya. Hanya hakim saja yang membantah. Oh, justru hakim yang membantah. Ya, artinya kan kalau dari fakta-fakta ini kan semua Ya. terungkap. Nah, Jadi- tapi hakim yang menyimpang dari situ. Oleh karenanya kami tegas. Kami menyatakan kasasi. Sudah. Nah, sekarang waktunya kan 14 hari ini, Bung. Ya. Nah, kemarin kita baru terima salinan putusan. Ya. Kita sudah perintahkan tim jaksanya terus bekerja, melakukan cross check terhadap semua fakta-fakta yang sudah diperoleh dengan berkas perkara, dikonstruksikan lagi supaya lebih matang, disusun memori kasasinya, dan dalam waktu dekat kita akan Pak menyatakan. Jaksa Agung sudah perintah harus maju terus begitu. Ya, ini soal kebenaran, Bung. Begitu ya? Ya,
Kita nggak terenggaling-ngaling sini. Jaksa Begitu. siap. Begitu. Ya, kita harus kasasi. Oke. Kapan akan diajukan memori pernyataan kasasi belum ya? Kan masih 14 hari. Ini Ya. baru hari ke-9. Oke. Nah, jadi kita tunggu beberapa hari lagi supaya kami juga sambil bekerja nih. Sudah ada nggak mulai pemeriksaan dari lembaga terkait, misalnya dari Komisi Yudisial atau dari Bawas menanyakan ke kejaksaan? Belum ada? Belum Ada ya? Ya, belum ada. Coba uraikan dulu apa temuan Anda dalam kasus ini. Terima kasih, selamat malam ya. Yang pertama, saya ini kan ngikutin kasus ini dari awal. Ya. Dari proses dinamika terjadi video beredar sampai proses dinamika terjadi persidangan. Ya. Pada saat persidangan itu diputuskan bebas Ya. dan saya baca, saya tergugah gitu. Oke. Ini yang saya katakan cuman satu adalah ini hakim sakit. Apa? Ini hakim sakit. Sakit apa? Sakit hakimnya. Oke. Nah, sakit apanya kita nggak ngerti. Pokoknya ini orang tiga-tiganya adalah hakim yang sakit memvonis bebas tindak pidana perkara yang mutlak yang terjadi setahun lalu. Apa kesalahannya? Bukti fakta yang ada diabaikan. Ya. Dan kebiasaan kawan, kebiasaan tuh hakim terkadang kita jadi saya jadi saksi selalu mengabaikan apa yang mau disampaikan oleh saksi. Ya. Dan itu terbukti bahwa yang disampaikan oleh lawyer dari korban. Nah, tapi Ya, terutama fakta-fakta yang tidak dipedulikan apa? ya itu tadi masalah visum aja yang simple yang kelihatan. Kan Dari nggak visum aja kelihatan. dokter forensik itu nggak mungkin hanya menyampaikan hasil daripada otopsinya. Ya. Ini kan kelihatan, Benar. jelas terbukti dan faktanya ada. Ya. Dan yang paling aneh, kenapa yang bersangkutan hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol? Dinyatakan begitu ya? Nalarnya di mana gitu? Ya. Teman saya ini pemabok semua, nggak ada yang mati. Kun walaupun pingsan dia, Ya. pingsan aja dia mabok. Benar. Nggak ada, bolehlah tanya di republik mana yang orang mabok mati. Jangan Nggak tanya ada. Hotman, jago dansa nih. Nah, Ya, terus? jadi saya menyatakan bahwa kalau hakim ini nggak punya TV dan nggak punya gadget bagus, saya beliin gitu. Ya. Dan kalau ini mau membuktikan transparansi secara terbuka, Kompolnas turun tangan, Ya. Komisi Kejaksaan harus turun tangan. Kemarin ke Komisi 3 udah datang keluarganya. Sudah datang, diterima, saya terima kok. Saya minta penjelasan bahwa apa yang membuktikan hasil otopsi dan sudah dijelaskan oleh pihak Terus keluarga korban. ada emosi semua Komisi 3. Ya pasti emosi. Nah, terus ngapain kalian? Hanya emosi doang atau apa? Bukan, emosinya kita latar belakangnya adalah kita mau lihat KY dalam hal ini untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai etik. KY tidak akan bisa membuktikan kalau sudah substansi hukum. Secara- Kenapa ke Mahkamah Agung? Sorry Bang Hotman, secara etik iya harus dilakukan oleh KY. Tapi kan Mahkamah Agung di bidang pengawasan dalam hal ini kan bisa menyelidiki apa yang terjadi. Dan 3 lembaga harus turun tangan untuk membuktikan fakta faktual yang terjadi dari mana problematika apa yang divoniskan oleh hakim secara langsung. Terima kasih Pak Ahmad Sarwe, KY. Halo Pak KY. Pak Joko, KY. Selamat. Assalamualaikum, selamat malam. Wassalamualaikum. Bang Faris. Apa tidak lanjut dari KY? Oke. Silakan Pak. Gini ya, sebenarnya kita informasikan bahwa pada hari Senin ya 29 Juli 2024 Komisi Yudisial telah menerima ya pelaporan tentang putusan bebas dari PN Surabaya. Waktu itu yang datang adalah keluarga korban yang didampingi oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini Mas Dimas. Juga datang pada waktu itu juga Ibu Rike Diah Pitaloka ya sebagai anggota DPR RI. Waktu itu sudah diterima oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial dan didampingi oleh Kepala Biro Investigasi. Nah, yang sudah dilakukan pada waktu hari Senin itu kan sudah diterima. Kemudian sudah diberi nomor pendaftaran, setelah diteliti, dianalisis, pelaporan tersebut sudah dianggap lengkap, langsung sudah diregister. Nah setelah diregister artinya
yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah melakukan pemeriksaan kepada para saksi. Yang pertama tentunya yang diperiksa terlebih dahulu adalah para saksi pelapor. Jadi nanti kalau, nah ini kan ada ketentuan di Perkay ya, bahwa panggilan itu minimal 3 hari ya sebelumnya harus diterima. Oleh karena itu mungkin Mas Dimas ya, termasuk saksi-saksi yang diperlukan oleh Mas Dimas nanti kemungkinan minggu depan Komisi Yudisial sudah memanggil saksi pelapor termasuk saksi-saksi yang diperlukan. Nah setelah itu selesai baru memeriksa saksi-saksi terkait misalnya yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Misalnya kalau di Pengadilan Negeri Surabaya nanti ini kan sudah kita tunjuk ya tim di Kayu itu ada 7 tim. Nah setelah laporan kemarin sudah kita tunjuk timnya siapa, termasuk tenaga ahlinya siapa. Nah, artinya kalau memang diperlukan misalnya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya juga perlu diperiksa, itu tergantung kepada keperluan tim. Yang jelas biasanya kalau panitera pengganti biasanya juga diperlukan karena untuk memerlukan BAS berita acara persidangan. Nah, selain itu pasti akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait ya. Misalnya kalau diperlukan oleh tim termasuk tenaga ahli, misalnya teman-teman dari kejaksaan yang ikut melakukan penuntutan itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nah perlu saya informasikan bahwa sebelum dilakukan laporan ya, padahal pada saat dibacakan putusan itu kan tanggal 24 Juli itu kan memang Komisi Yudisial telah mendengar lah bahwa itu merupakan ada semacam pendapat dari masyarakat termasuk media bahwa putusannya itu sangat kontroversi ya. Selain itu juga dianggap menciderai ya dari rasa keadilan. Sehingga waktu itu KY sudah mengambil langkah cepat ya, artinya mengambil langkah cepat tanpa menunggu laporan dari masyarakat. KY sudah saya selaku Kabid Waskem dan investigasi merekomendasikan kepada Kepala Biro. Terima kasih Pak. Kita akan tanya lagi